Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti akan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin amin. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Arif Kasanul Munah Dr. FC MA selaku dosen mata kuliah ilmu hadis. Selanjutnya di sini kami dari kelompok 10 yang akan membahas tentang teladan dakwah Rasulullah jilid keempat. Nah, penasaran kan tentang apa? Kita langsung saja panggil pematerinya. Ada Mbak Maslahah dan Mbak Nova, silakan. Halo, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Halo, bagaimana kabarnya Mbak? Nah, kali ini kan kita akan membahas lagi mengenai teladan dakwah Rasulullah. Apakah ada pedoman dari hadis? Kalau ada, coba bacakan dan beserta artinya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan dari hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattabi an-narujula ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqabu hima wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarabi fa utiya bihi yawman fa amara bihi fa julida fa qala rajulun minal qawmi Allahumma al'anhu ma aksar ma yutabihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tal'anhu fa wallahi ma alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah wa Bukhari, yang artinya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa ada seseorang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah. Dia digelari dengan hama'ar atau keledai. Orang itu suka membuat tertawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mencabutnya karena meminum minuman keras. Suatu saat pernah dia didatangkan lagi karena masalah yang sama. Lalu Nabi menyuruh supaya orang itu dihukum cambuk lagi. Namun ada seseorang yang mengatakan, "Ya Allah, laknatlah dia karena dia sering mabuk-mabukan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Jangan kalian melakukannya. Demi Allah, tidakkah aku melihatnya kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya." Imam Bukhari. Baik, berarti yang menjadi pedoman ini hadis dari Imam Al-Bukhari. Bisa dijelaskan biografi dari Imam Al-Bukhari tersebut? Baik, jadi nama lengkapnya Imam Bukhari yaitu Abu Abdillah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughira ibni Bardizab Al-Jalafi Al-Bukhari. Lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal tahun 1940 Hijriah atau 810 Masehi di kota Bukhara. Ayahnya meninggal dunia saat ia masih kecil. Ia juga menuntut ilmu sejak berusia dini, yaitu pada umur 10 tahun ia telah menghafal beberapa karya ulama hadis. Dan Imam Bukhari juga telah menuntut ilmu kepada ahli hadis yang populer pada masa itu di berbagai negara, di antaranya yaitu di Hijaz, Sam, Mesir, Irak. Dan beliau meninggal pada tahun dan hari Selasa tahun 2055 Hijriah dalam usia 62 tahun.
Dan Imam Bukhari meninggalkan sekitar 20 karya bidang hadis. Di antaranya yaitu Al-Jami As-Sahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari dan karya-karya yang lainnya. Baik, Masya Allah sekali ya kisahnya. Nah, terus kan dalam hadis ini ada beberapa prinsip yang Rasulullah terapkan. Baik, terima kasih. Jadi ada dua prinsip yang dapat diterapkan Rasulullah seperti yang ada di dalam hadis tersebut. Yang pertama yaitu ada prinsip ain al-rahmah, yaitu ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu ain yang berarti mata dan al-rahmah berarti kasih sayang. Dan yang kedua yaitu ada prinsip tafsir katanfir, yaitu menyampaikan ajaran keagamaan kepada orang lain yang isinya menggembirakan orang penerimanya. Baik, berarti di sini ada dua prinsip ya, yaitu al-ain al-rahmah dan prinsip tafsir bukan tamfir. Nah, kan tadi yang dibacakan hadis oleh Mbak Nova itu kan ada kata laknatnya. Mungkin bisa dijelaskan apa maksud dari kata laknat tersebut? Jadi kata laknat itu dapat dua penjelasan, yaitu dalam secara bahasa dan secara istilah. Sedangkan secara bahasa Arab, laknat bermakna terhina karena dikutuk. Secara istilah, kata al-laknu berarti dijauhkan dan disingkirkan dari kebaikan dan rahmat Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri sangat melarang melaknat manusia meskipun pelaku maksiat pun, karena dalam hadis di atas dijelaskan bahwa kata laknat yang diucapkan maka ia memberikan peluang kepada setan untuk terus menjerumuskan orang tersebut, seperti itu Mbak. Baik, berarti kata laknat itu tidak boleh digunakan ya? Terus juga melarangnya. Kan di dalam sini kan ada kisah Nabi Muhammad Nah, terus dalam menghadapi Abdullah itu sikapnya seperti apa? Sikap Nabi. Baik. Nabi sendiri dalam menghadapi sikap Abdullah itu dengan cara tidak mengumbar sisi buruknya, atau dengan cara mencemooh ataupun menghujatnya. Nabi sangat memeluk si Abdullah tersebut. Jadi dengan melakukan hal itu, orang tersebut akan merasakan rasa dihargai, terus masih ada rasa untuk berpikir untuk berubah ataupun muncul simpati dan tertarik untuk mengubah diri. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW dengan cara mendoakannya dan juga menyayanginya, seperti itu Pak. Berarti dengan cara tidak menyudutkan orang tersebut ya. Tadi dari kesimpulan hadis ini bahwa kita tidak boleh mengucapkan kata laknat walaupun kesalahannya itu besar, karena Nabi saja melarang kita, apalagi kita sebagai umatnya yang biasa. Sekian kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.